Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online untuk kelas 7. Hari ini kita mempelajari mengenai control panel. Control panel merupakan alat manajemen atau manajemen tools yang memungkinkan pengguna untuk mengelola tugas dan memodifikasi pengaturan pada perangkat keras atau perangkat lunak yang ada di dalamnya. Nah, jadi maksudnya begini. Control panel itu untuk mengatur konfigurasi atau setting pada komputer. Singkatnya seperti itu. Nah, cara membuka control panel. Di sini saya menggunakan Windows 8.1. Jadi saya akan membukanya dari kotak search ini. Control panel. Kalau misalkan kalian menggunakan Windows 7 atau Windows 10 ya sama aja. Dari kotak search saja ketikkan control panel. Nah, ini control panelnya sudah terbuka. Sekarang saya akan ajarkan cara mengubah tampilan control panel. Di sini ada view by. Ini ada pilihannya, saya buka dulu. Saya arahkan ke kategori. Jadi bentuk control panel secara default seperti ini. Bentuk kategori, ada kategori System and Security, Network and Internet, Hardware and Sound, Programs, User Account and Family Safety, Appearance and Personalization, Clock, Language and Region, Ease of Access. Nah, sekarang saya akan ubah tampilannya menjadi bentuk large icon. Jadi view by-nya saya klik kembali di sini. Kemudian saya pilih large icon seperti ini. Kemudian view by-nya saya buka kembali. Saya pilih small icons. Nah, lebih gampang sebenarnya mengaturnya pada kategori large icons. Kalau misalkan suka bentuk icon yang agak besar ya. Kalau saya biasanya lebih suka pakai large icon. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini ada Action Center, ada BitLocker Drive Encryption, Device Manager, Family Safety, Home Group, Java, Mouse, Power Option, Regions, Sync Center, Wibuki, Windows Update, dan sebagainya. Nah, di sini ini merupakan tempat untuk men-setting atau melakukan konfigurasi pada komputer. Kalau untuk hardware di sini ada mouse, ada keyboard. Ini mouse, ini ada keyboard. Kemudian ada device manager. Kemudian di sini ada phone and modem. Itulah bagian-bagian dari hardware. Lalu untuk softwarenya di sini ada beberapa, saya tunjukkan di sini ada Java. Kemudian ada Avira antivirus. Kalau ya ini sebenarnya Avira antivirus tergantung antivirus yang kalian gunakan. Kalau saya menggunakan Avira antivirus maka muncul di sini. Kalau misalkan kalian menggunakan Norton Internet Security atau AVG Internet Security dan yang lain ya lihat saja nanti di control panel masing-masing. Nah, setelah kita tahu fungsi control panel dan di sini sebenarnya sangat banyak sekali bagian-bagiannya. Nah, untuk tingkat SMP. Untuk tingkat SMP saya hanya akan ajarkan pengaturan mouse, lalu pengaturan date and time. Langsung saya klik mouse ini. Di bagian buttons, button configuration. Di sini ada right-handed, ada left-handed. Yang terpilih di sini adalah right-handed. Kalau secara defaultnya ya, secara default itu maksudnya pengaturan umum pada suatu komputer. Ini untuk mouse terpilih right-handed. Lalu di sini ada keterangan left, primary click, normal select, normal drag. Left itu maksudnya tombol kiri.
Jadi kalau yang namanya normal select seperti ini, saya tunjukkan. Saya klik ini, inilah yang namanya normal select. Atau saya minimizekan dulu ini. Nah, normal select ini. Seperti ini yang namanya normal select, menggunakan klik kiri mouse pada salah satu icon seperti ini. Lalu normal drag seperti ini, saya tunjukkan juga. Saya letakkan mouse pointer di icon disk PC atau icon komputer, lalu saya klik kiri tahan, lalu saya gerakkan mouse. Nah, inilah yang namanya normal drag. Selanjutnya, sekarang saya aktifkan left-handed. Lalu di sini ada kata right, tombol kanan. Primary click, normal select, normal drag. Nah, jadi fungsinya itu sudah dibalikkan. Sebagai contoh, kalau saya mau mengklik icon disk PC atau icon komputer, maka saya tidak bisa menggunakan klik kiri lagi. Saya buktikan. Begitu saya klik kiri, munculnya menu. Jadi saya tidak bisa menggunakan klik kiri, saya harus gunakan klik kanan. Inilah yang namanya left-handed. Seperti ini. Kemudian kalau saya mau menggunakan drag, nah di sini saya akan atur dulu ya. Saya akan munculkan menunya. Kalau munculkan menu saya pakai klik kiri. Jadi fungsinya udah berubah. Nah, misalkan ini. Icon disk PC ini saya drag. Saya gunakan klik kanan. Caranya gini. Klik kanan tahan lalu gerakkan mouse. Nah, seperti ini. Jadi bisa bergeser. Atau saya geser lagi, misalkan saya geser icon Firefox. Caranya klik kanan, tahan, gerakkan mouse. Seperti ini. Nah, itulah bedanya right-handed dengan left-handed. Sekarang saya aktifkan right-handed. Nah, kalau sudah saya aktifkan right-handed, maka fungsi tombol mouse sudah kembali secara default. Kalau saya mau geser icon disk PC, tinggal saya klik kiri tahan. Lalu gerakkan mouse. Icon Firefox juga saya klik kiri tahan, lalu gerakkan mouse. Seperti ini. Jadi di sini, kita harus tahu beda dari right-handed dengan left-handed. Bedanya itu gampang sekali. Ini saya ketikkan bedanya.
Nah, jadi bedanya ini, right-handed, tombol mouse itu berfungsi secara default. Kalau left-handed, tombol mouse dibalikkan fungsinya dari fungsi default. Jadi, kalau secara default, klik kiri itu untuk memilih objek, memilih icon seperti ini. Kalau left-handed, maka kita menggunakan klik kanan. Jadi seperti itulah bedanya. Yang selanjutnya, pointer option. Untuk pointer saya sudah ajarkan ya. Pointer option. Nah, di sini ada motion. Select a pointer speed. Ini maksudnya kita bisa mengatur kecepatan gerakan mouse. Slow, ini ada slow, ini ada fast. Kalau slow itu maksudnya lambat, fast itu maksudnya cepat. Posisi penunjuknya ini ada di tengah, berarti dalam keadaan tidak cepat, tidak lambat, dalam keadaan normal. Sekarang saya geser ke bagian lambat. Caranya gini, klik kiri, tahan, lalu saya geser ke sebelah kiri, seperti ini. Nah, kalau dalam keadaan slow, maka gerakan mouse, secepat apapun kita gerakkan, ini mouse-nya akan bergerak sangat lambat sekali. Seperti ini, sangat lambat. Jadi seolah-olah mouse kita itu sangat berat sekali gerakannya. Sekarang saya geser, saya klik kiri tadi penunjuknya, saya geser ke sebelah ke bagian fast. Nah, kalau di fast, maka gerakan mouse ini sangat cepat sekali. Sangat cepat. Jadi kita gerakkan dikit aja, ini gerakan mouse pointer ini sudah terlihat di layar sangat cepat. Kemudian, saya geser ke tengah, ke normal kembali, ke tengah. Seperti ini. Yang selanjutnya yang akan saya tunjukkan, visibility, display pointer trails. Ini saya aktifkan. Nah, di sini ada short, ada long. Ini penunjuknya, saya geser ke short. Seperti ini. Lalu saya gerakkan mouse. Nah, sewaktu saya gerakkan mouse, ini seolah-olah mouse itu ada bayangan ya, ada ekornya ya. Ekornya pendek. Lalu saya geser agak ke tengah. Seperti ini. Nah, ini ekornya mulai agak panjang. Lalu saya geser ke long. Maka di sini ekornya mulai panjang seperti ini. Ini gerakannya. Kemudian display pointer trails-nya saya matikan. Kotaknya saya klik. Nah, ketika saya klik display pointer trails, ini sudah tidak aktif. Maka mouse pointer ini tidak memiliki trails lagi. Tidak terlihat ada ekornya. Selanjutnya, yang mau saya tunjukkan ini, show location of pointer when I press the control key. Ini saya aktifkan. Ini maksudnya gini, show location of pointer. Ini maksudnya menunjukkan posisi mouse pointer when I press the control key. Ketika saya menekan tombol control. CTRL ini dibaca control. Nah, sekarang saya tunjukkan fungsinya. Jadi tombol yang ditekan ini tombol CTRL, tombol yang tulisannya CTRL ya. Bukan tombol C, tombol T, tombol R, tombol R. Bukan seperti itu, tapi tombol yang tulisannya CTRL, dibaca control. Nah, sekarang misalkan saya lupa posisi mouse pointer. Saya lupa ya. Saya tekan tombol control. Maka di sini muncul bulatan-bulatan yang menunjukkan itulah lokasi dari mouse pointer. Misalkan saya lupa lagi entah posisinya di mana ya kan. Saya tinggal ginikan aja. Saya tekan tombol control maka muncullah bulatannya. Nah,
Sekarang show location of pointer when I press the control key, saya matikan fungsinya. Ini saya klik. Nah, sekarang kalau saya tekan tombol control, maka bulatan-bulatan itu tidak aktif. Berikutnya saya klik OK. Nah, jadi demikianlah untuk pengaturan mouse. Selanjutnya, date and time. Yang ini. Ini saya klik dulu. Date and time di sini berarti kita akan mengatur setting tanggal dan waktu. Di sini ada pilihan change date and time. Ini saya klik. Set the date and time. Atur tanggal dan waktu. Itu maksudnya date ini tanggal, time ini waktu. Cara ngaturnya gampang. Ini ada tertulis November 2020. Tinggal saya klik saja. Nah, sekarang saya akan klik tahunnya. Nih, angka 2020 tadi udah saya klik. Jadi di sini saya akan pilih tahun. Ini yang terlihat. Di sini adalah 2020 sampai 2029. Yang 2019 ini tidak bisa dipilih, 2030 juga tidak bisa dipilih. Jadi yang tercetak, nampak tercetak jelas ini yang bisa kita pilih. Yang kabur nggak bisa. Misalkan kita mau pakai tahun 2015, maka ini tinggal diklik mundur. Ini ada pilihan 2015. Atau misalkan saya mau pakai tahun 2022. Ini saya klik dulu ke kanan. Ini ada 2022. Atau misalkan saya mau pakai tahun 2035, saya klik lagi ke kanan. Ini ada pilihan 2035. Nah, sekarang yang mau saya pakai adalah 2015. Jadi saya geser sampai kemari, lalu saya pilih 2015. Lalu untuk bulannya. Untuk bulannya, misalkan saya ambil bulan 5, bulan Mei. Saya klik dulu. Maka ini bulan Mei sudah terpilih. Tinggal saya pilih tanggal. Misalkan tanggal 15. Selanjutnya. Untuk time. Untuk time-nya saya akan atur. Ini jamnya ini 8.40. 36. Ini detiknya maju terus. Nah, sekarang saya akan ubah jamnya itu menjadi jam 5. Jadi saya klik aja di angka 8 dulu. Setelah itu saya ketik angka 5. Oh, enggak saya ketik angka 5, tapi saya mundurkan. Ini ada panah atas, panah bawah. Kalau panah atas angkanya maju, panah bawah angkanya mundur. Saya pilih angka 5. Saya mundurkan aja. Ini jadi angka 5. Lalu saya klik di bagian menit. Saya mau menitnya itu adalah 30. Saya mundurkan angkanya ini jadi 30. Kemudian detiknya saya ubah menjadi 10. Saya majukan aja ini, jadi 10. Lalu, nah ini ada AM. AM itu maksudnya itu dari jam 00 atau 12 malam itu. 00 sampai 12 siang. Itulah AM. Lalu kalau untuk PM itu dari 12 siang sampai 12 malam. Nah, di sini saya pakai PM saja, saya klik di sini. Saya panahkan naik, itu PM. Kalau saya panahkan turun ya jadi AM bisa dua fungsi. Ini hanya dua pilihan ya, AM PM ya. Mau panah atas, panah bawah tinggal diatur aja. Dua-dua bisa digunakan. Lalu saya klik OK. Nah, cara melihat perubahannya ada di sini. Di bagian ini. Di sudut kanan bawah. Ini sudah tertulis 5.30 PM. Lalu untuk tanggalnya tanggal 15 bulan 5 tahun 2015. Di sini udah berubah. Nah, sekarang saya akan ubah. Saya ubah lagi. Change date and time. Kemudian saya akan ubah ke tahun 2020. Ini saya klik dulu. Pilih tahunnya.
menjadi 2020, bulan November, tanggal 2. Lalu untuk jamnya, saya klik di sini jamnya menjadi, kalau sesuai dengan jam di HP saya ya, itu jamnya jam 8.43. Jadi nanti sesuaikan dengan jam aslinya ya, waktu asli. Pas saya buat video ini jam 8 lewat ini. Jadi misalkan nanti kalau kamu nonton video ini di jam agak siang, jadi kamu sesuaikan dengan jam di HP kamu saja. Jangan ikuti jam yang di sini saya pakai jam 8, jangan kamu ikuti jam 8. Karena nanti kalau misalkan date and time-nya itu tidak sesuai dengan jam asli, maka koneksi internet itu akan terganggu. Nanti saya tunjukkan deh. Ini saya ubah dulu menjadi 8.45. Saya naikkan angkanya. Kemudian ini saya ubah jadi 00. Saya turunkan aja supaya lebih cepat. Lalu ini saya ubah jadi AM. Saya oke kan. Nah, ini udah berubah 8.45. Nah, kalau mau tahu apakah koneksi internetnya itu tetap bisa terbuka atau tidak, saya akan close dulu ini. Lalu saya akan buka kembali Google Chrome. Misalkan saya buka Google Classroom seperti ini. Nah, gini. Misalkan saya buka yahoo.com. Nah, jadi ini masih bisa terbuka. Nah, ini saya close. Saya ubah change date and time ya. Saya ubah bagian time. Misalkan saya ubah jadi jam 6. Angka jamnya aja saya ubah. Kemudian date and time-nya misalkan saya pakai tahun 2019, bulan Januari tanggal 1. Saya oke-kan. Lalu ini saya oke-kan. Saya coba buka Google Chrome. Saya akan coba buka Yahoo. Nah, di sini muncul keterangan setelan waktu Anda terlalu lambat. Karena saya pakai tadi tanggalnya 1 Januari 2019 pukul jamnya jam 6 menit 46 detik 44. Nah, di sini ada peringatannya setelan waktu Anda terlalu lambat. Jadi tidak bisa koneksi internet. Jadi supaya bisa koneksi internet, saya ubah date and time-nya. Saya buka kembali control panel ini. Saya masuk ke date and time. Saya ubah change date and time. Saya klik in Januari 2019 ini, saya klik dulu. Saya ubah tahunnya menjadi 2020, bulan November, tanggal 2. Lalu waktunya itu jamnya jam 8. Seperti ini aja saya atur. Saya klik OK. Ini saya OK kan juga. Kemudian ini saya close. Ini saya close. Saya buka kembali Google Chrome. Lalu saya buka yahoo.com. Nah, di sini sudah bisa terbuka. Jadi
Saya harap dalam pengaturan date and time, kalau mau mundurkan waktu, koneksi internetnya itu seperti tadi ya, tidak bisa membuka website. Tapi kalau waktunya tepat atau waktunya lebih cepat, itu bisa membuka koneksi internet. Ya, saya katakan waktunya, bukan tanggalnya ya, waktunya. Tadi yang saya ubah kan tanggal dan waktu. Kalau waktu saja, waktu itu sangat menentukan itu ya. Jadi harus tanggal dan waktunya itu real time. Sesuai dengan tanggal dan waktu yang sesungguhnya. Nah, jadi untuk pengaturan-pengaturan lainnya, ini akan diajarkan kalau sudah mempelajari bagian-bagian tertentu ya dalam komputer. Jadi control panel untuk tingkat SMP yang saya ajarkan hanya mouse dan date and time. Tapi kalau untuk yang lain-lain itu nanti misalkan kalau misalkan kamu mau ubah tampilan keyboard menjadi bahasa Mandarin, ini ada di pengaturan keyboard. Kemudian kalau misalkan kamu mau mau mengatur jaringan, ini ada di internet option. Kemudian kalau mau mengontrol komputer lain dalam jaringan yang sama, ini ada network and sharing center atau ada remote app and desktop connection, lalu bisa menggunakan internet option. Jadi di sini tidak semua diajarkan, tapi nanti akan diajarkan berbarengan atau maksudnya bersamaan dengan bidang-bidang tertentu lainnya. Contohnya kalau untuk hardware ada sound, untuk speech recognition ada untuk mikrofon ada speech recognition. Nah, ini akan diajarkan nanti berbarengan. Baiklah, untuk pembelajaran control panel pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa kerjakan kuis pada hari ini. Terima kasih. Dan sampai jumpa pada pembelajaran online selanjutnya.